Bab 15. Apa? Tianseng Hotel bersedia membayar tawaran untuk orang ini terlebih dahulu. Para tamu yang hadir semua menatap seperti lonceng tembaga, dan mereka sangat terkejut. Sebagai manajer umum Jiangcheng Tianseng Hotel, Seng Hong juga merupakan anggota Seng Jia di ibu kota provinsi. Kata-katanya cukup untuk mewakili Hotel Tianseng. Tapi Hao Kun Kin berteriak 400 juta, bukan 4 atau 40 juta. Apakah Tianseng Hotel tidak takut Hao Kun Kin mampu membelinya? Di dalam kotak bergaya Xia, ekspresi Fang Ziyuan menetes dengan muram. Manajer Seng, meskipun Anda adalah manajer umum Hotel Jiangcheng Tianseng. Tetapi jika Anda melakukannya, saya khawatir itu tidak sesuai dengan aturan. Sebagai anggota emas Hotel Tianseng, saya tidak memiliki perlakuan seperti itu. Hao Kun Kin memiliki tidak ada dasar. Anak laki-laki yang malang, kualifikasi apa yang dia miliki untuk membiarkan Hotel Tianseng membayar biaya penawaran untuknya? Su Haoyan juga berteriak dari samping, Seng Hong, Ben Shao juga anggota kartu emas. Mengapa Anda membayar tawaran untuk Ben Shao terlebih dahulu? Apakah Anda memandang rendah Ben Shao? Seng Hong melirik ringan ke Fang Ziyuan dan Su Haoyan, dan sentuhan penghinaan melintas di matanya. Status anggota kartu emas di Hotel Tianseng memang sangat tinggi, ini benar. Tetapi Jiangcheng tidak hanya memiliki keluarga Fang, tetapi keluarga Su adalah anggota kartu emas. 5 raksasa di Jiangcheng semuanya adalah anggota emas. Melihat seluruh provinsi Fengdong, ada ratusan anggota kartu emas yang ditangani Hotel Tianseng. Bagaimana dengan anggota platinum? Hanya 10. Anggota kartu emas dan anggota kartu platinum, meskipun hanya ada satu perbedaan kata. Tapi kesenjangan antara keduanya seperti jurang, tidak dapat diatasi. Seng Hong memandang para tamu yang hadir dan berkata dengan keras, Tuan Qin memegang kartu keanggotaan platinum Hotel Tianseng saya, dan dia adalah tamu tingkat tertinggi di Hotel Tianseng saya. Selain semua hak istimewa, dia juga dapat tinggal di Hotel Tianseng saya. Batas cerukan 1 miliar. Selain itu, Seng Hong mengarahkan pandangannya ke kotak Xia Zihao. Suara itu berkata dengan suara dingin, Patriark Fang dan Shao Su, 2 serangan tanpa alasan terhadap anggota kartu platinum, sangat diperingatkan sekali. Jika mereka melakukannya lagi, mereka akan ditarik dari keanggotaan kartu emas dan dimasukkan dalam daftar hitam Tianseng saya. Hotel. Di dalam tempat lelang, ada keheningan sesaat, dan kemudian pot meledak. Ya Tuhan, orang ini memegang anggota kartu platinum tingkat tertinggi. Keluarga Fang dan keluarga Su adalah salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng saya. Patriark Fang dan Su Shao hanya menanyai mereka, dan mereka diperingatkan dengan serius. Ketika saya datang, saya mendengar bahwa keluarga Du memiliki konflik dengan orang lain di pintu masuk tempat tersebut. Tidak hanya dia dipukuli menjadi kepala babi, tetapi keanggotaan perak keluarga Du juga diambil kembali oleh Hotel Tianseng. Sekarang tampaknya Du ini adalah Tuan Qin yang tersinggung oleh keluarga. Bajingan! Fang Ziyuan mendengar diskusi yang ramai di tempat itu, wajahnya berubah ungu, dan dia membalikkan meja di sampingnya, memecahkan botol anggur merah dan gelas kristal ke tanah. Wajah Su Haoyan sama jeleknya. Sebagai Raja Dunia Bawah Tanah Jiangcheng, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Hao Kun Kin, jika aku tidak memotongmu hidup-hidup hari ini, aku tidak akan percaya pada Su. Su Haoyan meraung. Seng Hong tidak memiliki ekspresi di wajahnya ketika dia mendengar gerakan dari kotak Xiazi. Dia mengedipkan mata pada juru lelang. Juru lelang segera mengerti dan buru-buru berteriak, pertama kali seharga 400 juta yuan. Kedua kalinya untuk 400 juta. 400 juta untuk ketiga kalinya. Ledakan. Juru lelang dengan cepat menghitung mundur, dan kemudian dengan tegas menjatuhkan palu. Selamat, Tuan Qin, telah mengambil gedung Tianfang. Di venue, ucapan selamat terdengar satu demi satu. Banyak orang ingin mengambil kesempatan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Hao Kun Kin. Tampar, tampar, tampar. Pada saat ini, ucapan selamat juga datang dari kotak Xia Zihao. Fang Ziyuan bertepuk tangan dan mencibir, selamat, Tuan Qin, atas pelelangan gedung Tianfang dengan harga 4 kali lipat dari harga pasar. Pemilik rumah menertawakan 400 juta ini. Meskipun bentrokan di pelelangan, dia kalah. Namun, harga pasar gedung Tianfang hanya 100 juta yuan. Hao Kun Kin membeli gedung Tianfang dengan harga setinggi langit 400 juta yuan. Biarkan kekayaannya meroket 1/5 dalam sekejap. Dengan cara ini, pemenang akhir tetap dia. Hanya 400 juta, aku menghadiahimu. Hao Kun Kin berkata dengan ringan, meskipun nadanya sederhana, penghinaan dalam kata-kata itu dirasakan oleh semua tamu yang hadir. Seolah-olah dia mengirim pengemis. Itulah yang sebenarnya. Bagi Hao Kun Kin, uang tidak lebih dari serangkaian angka. Dengan status dan statusnya saat ini, apalagi 400 juta, bahkan jika itu 4 miliar atau 40 miliar, seseorang bergegas membayarnya.
Di kotak Xia, Fang Ziyuan, yang masih sedikit bangga, senyumnya langsung mengeras, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Su Haoyan, patriark ini, apapun cara yang kamu gunakan, Hao Kun Qin harus dibunuh hari ini. Jangan khawatir, dia tidak akan pernah melihat matahari besok. Su Haoyan berkata dengan kejam. Dengan pelelangan gedung Tianfang, pelelangan Tiansheng ini secara resmi berakhir. Para tamu di tempat kejadian bangkit dan meninggalkan meja. Di luar hotel Tiansheng, Su Haoyan sedang duduk di Lamborghini yang keren, menatap pintu hotel. Tuan, sesuai instruksi Anda, semua orang telah berkumpul. Seorang pria muda dengan rambut kuning bergegas ke Lamborghini dan melapor ke Su Hao. Apakah kamu membawa semua orang? Su Haoyan bertanya dengan dingin. Ambil semuanya, tapi Tuan, orang itu memegang kartu keanggotaan Platinum Hotel Tiansheng di tangannya. Jika kita melakukannya, apakah kita akan menyinggung Sengjia, ibu kota provinsi? Pemuda Huang Mao menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Jangan khawatir, pemuda ini sudah mengetahuinya. Kartu keanggotaan Platinum itu bukan milik Hao Kun Qin. Karena itu, keluarga Seng tidak akan pernah peduli tentang ini, kata Su Haoyan sambil mencibir. Seorang paria berani menyinggung Ben Shao, dan Ben Shao akan membiarkannya mati hari ini. Beberapa menit kemudian, ciuman Hao Kun Qin dan Qi berjalan keluar dari hotel Tiansheng. Begitu Humor dimulai, Su Haoyan memerintahkan, biarkan semua orang mengikuti, mengelilingi Humor, dan memaksanya pergi ke pinggiran kota. Huang Mao segera menelepon dan memberitahu semua orang. Dalam sekejap, lusinan mobil di sekitar mulai pada saat yang sama, dikelilingi oleh Humor tempat Hao Kun Qin duduk. Raja Naga adalah orang Su Haoyan. Jiao Qi memperkenalkan Hao Kun Qin saat dia mengemudikan mobil. Su Haoyan, salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng, tuan muda dari keluarga Su. Dia mengendalikan sebagian besar dunia bawah tanah di Jiangcheng. Ketika kami datang ke Tiansheng Hotel, kami bertemu serangan truk adalah tulisan tangannya. Keluarga tuan muda Su, karena dia mencari kematian, biarkan dia memenuhinya. Hao Kun Qin, yang duduk di kursi penumpang, menutup matanya dan berkata dengan kosong. Dia tidak menaruh Su Haoyan di matanya sama sekali. Ya? Setelah menerima perintah Hao Kun Qin, Jiao Qi mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan orang Su Haoyan dan menyelesaikan pengepungan. Kemudian melaju ke arah pinggiran. Bab 16. 1 jam kemudian, lusinan mobil mengepung Humor dan tiba di sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Pabrik ini telah ditinggalkan selama lebih dari 10 tahun, dan benar-benar kosong. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak ada yang akan tahu. Hao Kun Qin, apakah kamu sudah memikirkan kata-kata terakhirnya? Pintu Lamborghini yang keren terbuka, dan Su Hao keluar dari mobil dengan arogan. Puluhan kendaraan yang mengelilingi Humor membuka pintu mereka satu demi satu. Di setiap mobil, 3 atau 4 orang turun. Ada ratusan orang. Melihat dari dekat, setiap orang memiliki senjata tajam seperti kapak dan parang di tangan mereka. Di bawah sinar matahari, cahaya dingin yang berkilauan, sangat menakutkan. Orang-orang kuat yang dekat dengan Su Haoyan memancarkan aura yang bahkan lebih kuat. Mereka semua adalah pejuang kuat yang telah melangkah ke ranah kekuatan eksternal. Hao Kun Qin, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Tuan muda ini sangat penyayang dan bisa meninggalkanmu seluruh tubuh, kata Su Haoyan sambil meringis. Ratusan semut bertambah, dan mereka tetap semut. Raksasa itu bisa memusnahkan mereka dengan lambaian tangannya. Hao Kun Qin melihat sekeliling, matanya dingin dan tanpa emosi, seolah-olah dia sedang menonton sekelompok orang mati. Awalnya, saya tidak ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Su, jadi jika Anda sangat ingin mati, maka saya harus memenuhi Anda. Ciuman Qi, selesaikan dalam setengah menit. Suara Hao Kun Qin jatuh, dan Jiao Qi langsung keluar, secepat kilat. Sayang sekali gadis cantik seperti itu dibacok sampai mati. Kamu mengikatnya dan mengirimnya ke mobil Ben Yang. Ben Yang harus merawatnya dengan baik malam ini. Su Haoyan menatap Jiao Qi, matanya berkilat penuh nafsu. Dia menjilat bibirnya, dan dia mulai berfantasi tentang hal-hal yang tak terlukiskan dalam pikirannya. Kamu ingin mati? Wajah cantik Jiao Qi dingin, dan matanya dingin sampai ke tulang. Terlepas dari lawannya, ada ratusan pria berotot dengan senjata tajam. Tapi wajah Jiao Qi tidak hanya tidak takut sedikit pun, tetapi juga penuh penghinaan. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke seorang pria bekas luka yang memegang parang. Telapak tangannya yang putih, seperti batu giok, menepuk dadanya seperti kilat. Engah! Seteguk besar darah menyembur dari tenggorokan pria yang terluka itu, dan tubuhnya terbang keluar seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Dia menyentuh tanah beberapa meter jauhnya dan tidak bisa bangun lagi. Ketika musuh di sekitar melihat ini, mereka semua tercengang. Setelah sadar kembali,
mereka semua melambaikan senjata tajam di tangan mereka dengan seluruh kekuatan mereka dan menebas ke arah Jiaoqi. Namun, Jiaoqi dengan mudah menghindari semua senjata tajam, menamparkan beberapa telapak tangan, dan menamparkan semua musuh. Ciuman Qi menyapu ke segala arah seperti harimau bergegas ke kawanan. Kemanapun dia pergi, meratap di mana-mana. Hanya dalam setengah menit, kecuali Su Haoyan, semua yang lain tersungkur ke tanah, dan tidak ada yang bisa berdiri lagi. Bagaimana? Wajah Su Haoyan penuh dengan kengerian, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia membawa semua elit keluarga Su, dan di antara mereka ada beberapa prajurit asing yang kuat. Kekuatan seperti itu cukup untuk menyapu Jiang Cheng. Tapi rombongan Hao Kun Qin masih rombongan wanita. Dalam setengah menit, itu terbalik. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya itu benar jika dia membunuhnya. Semut berani memiliki pikiran jahat tentang Raja Naga, mereka hampir mencari kematian. Qi mencium cibiran di sudut mulutnya. Keluarga Su tidak lebih dari sebuah keluarga kecil di Jiangcheng. Dia bahkan berani berpikir buruk tentang Hao Kun Qin. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Gadis Bao, bahkan jika kamu lebih unggul dalam kekuatan, tidak peduli seberapa kuat kamu masih bisa lebih kuat dari senjata Bensao. Su Haoyan menggertakkan giginya, matanya berkilat tajam. Dia mengulurkan tangannya dari pinggangnya dan mengeluarkan revolver. Moncong hitam diarahkan langsung ke Jiaoqi. Sebagai Raja Dunia bawah tanah Jiangcheng, keluarga Su dapat dengan mudah memperoleh beberapa pistol. Pergi ke neraka. Su Haoyan meraung, membidik Qi dan menarik pelatuknya. Dengan keras, peluru keluar. Tepat ketika Su Haoyan percaya bahwa Jiaoqi pasti akan mati, sebuah adegan yang membuatnya ngeri muncul. Saya melihat bahwa Jiaoqi sangat cepat sehingga dia menghindar sebelum pelurunya mendekat. Murid Su Haoyan tiba-tiba menyusut, dan dia menarik pelatuknya terus-menerus, mencoba membunuh Jiaoqi. Tetapi ketika dia menembakkan semua peluru di revolver, dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Jiaoqi. Tidak mungkin, Su Haoyan berteriak dalam diam. Tidak ada yang tidak mungkin. Semut sepertimu tidak akan mengerti betapa menakutkannya keberadaan yang telah kamu sakiti. Jiaoqi muncul di depan Su Haoyan secara instan. Satu tangan menjulurkan lehernya, tangan lainnya memegang revolver di tangannya. Dalam tatapan ngeri Su Haoyan, Jiaoqi meremas telapak tangannya dengan keras, dan langsung meremas revolver menjadi bola besi tua. Pemuda ini adalah salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng, tuan muda keluarga Su. Ayahku bahkan seorang pejuang di puncak kekuatan eksternal. Jika kamu berani menyentuh salah satu rambutku, ayahku akan menghancurkan keluargamu. Kata Su Hao tegas. Teriak janggut. Haha, puncak kekuatan eksternal. Hao Kun Qin berkata dengan nada dingin setelah mendengar kata-kata, Xiaokis, minta Su Haoyan untuk menelepon ayahnya. Saya ingin melihat bagaimana ayahnya mampu menghancurkan seluruh keluarga saya. Tanda seru petik 2. Jiaoqi menendang lutut Su Haoyan, menyebabkan dia berlutut ke tanah. Kemudian dia memerintahkan, panggil. Su Haoyan, yang berlutut di tanah, berteriak lebih dulu. Segera setelah itu, dia kehilangan penampilannya, dia tidak menyangka bahwa Hao Kun Qin akan membiarkannya memanggil untuk menyelamatkan para prajurit. Tanpa ragu-ragu, Su Haoyan dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor ayahnya. Saya khawatir Hao Kun Qin akan menyesalinya. Ayah, datanglah ke pabrik di pinggiran kota untuk menyelamatkanku. Nak, siapa yang berani merugikanmu? Sebuah suara marah datang dari ujung telepon. Ayah, itu orang bernama Hao Kun Qin. Hao Kun Qin mengerutkan kening ketika dia mendengar omong kosong Su Haoyan. Saya melihat tangan kanannya menekuk menjadi cakar dan meraih ke arah kekosongan. Hisap yang mengerikan tiba-tiba meledak dari telapak tangannya, langsung menyedot telepon di tangan Su Haoyan. Hao Kun Qin mengambil ponselnya dan berkata dengan dingin, datanglah ke sini dalam waktu setengah jam, kamu masih bisa bertemu putramu untuk terakhir kalinya. Bagaimanapun, Hao Kun Qin mengabaikan raungan di telepon dan langsung menutup telepon. 25 menit kemudian, terdengar deru motor, dan kendaraan off-road berkekuatan penuh melaju ke pabrik yang ditinggalkan dengan kecepatan penuh. Seorang pria parubaya kekar, bermata cerah keluar dari mobil. Orang ini adalah ayah dari Su Haoyan, kepala keluarga Su Xiangyang. Sebagian besar alasan mengapa keluarga Su dapat mengamankan posisi raja di dunia bawah tanah Jiangcheng adalah karena Su Xiangyang. Ayah, selamatkan aku. Su Haoyan, yang berlutut di tanah, tiba-tiba merasa bahwa dia akan diselamatkan ketika dia melihat Su Xiangyang bergegas. Kamu berani menghina anakku, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Su Xiangyang melihat situasi tragis putranya, dan tiba-tiba menjadi marah. Sudah larut, kamu dan putramu sudah bertemu untuk terakhir kalinya, dan janjiku padamu terpenuhi. Saatnya mengirimnya ke jalan.
Hao Kun Qin melihat waktu di telepon, dan berkata dengan ringan. Ketika suara itu jatuh, Qi mencium tangan kanannya dan mengarahkannya seperti pisau, dan langsung melewati leher Su Haoyan. Bersambu.